Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tubuh Guisi terbanting keras ke tanah. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, ia merasa seolah-olah semua tulangnya patah. Setelah sekian lama, akhirnya dia mendapat kembali kejernihan pikirannya. Lalu menatap tajam ke arah Cu Kuangseng. "Bocah, tidakkah kau ingin bertarung satu lawan satu denganku?" Dia benar-benar marah. Bajingan ini benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Cu Kuangseng hanya tersenyum tipis. Tatapannya acuh tak acuh saat dia berkata, "Aku berubah pikiran lagi." Meskipun dia berada di pihak yang unggul dalam pertarungan ini, saat menghadapi Guisi yang kejam, jika dia terus bertarung dengannya, dia benar-benar tidak tahu apakah orang ini akan menghancurkan dirinya untuk mati bersamanya. Jadi, untuk amannya, ia memanggil ular emas kecil dan membiarkannya menyerang dari belakang. Guisi sangat marah dan frustasi. Bocah ini sama sekali tidak mengikuti aturan. Secara logika, orang yang mampu mencapai levelnya pasti punya harga diri dan tidak mudah mengingkari janjinya. Namun, bocah di depannya ketika sedang unggul malah melakukan serangan mendadak. Bagaimana mungkin dia menduga hal ini? Bajingan kecil. Ekspresi Cu Kuangseng tetap tenang. Ia menatap Guisi lalu melambaikan tangannya. "Bunuh dia." Ular emas kecil itu langsung mengayunkan ekornya. Begitu cepat hingga hanya terlihat seperti cahaya. Sesaat kemudian, ia muncul di hadapan Guisi. "Ingin membunuhku?" Wajah garang Guisi tiba-tiba menjadi tenang. Pupil matanya yang gelap langsung bergerak. Dan kabut hitam menyebar di sekelilingnya, langsung menyelimuti tubuhnya. Melihat ini, raut wajah Cu Kuangseng langsung berubah. Dia pun segera maju lalu menampar ke arah Guisi. Telapak tangannya dan ekor ular itu jatuh pada saat bersama, lalu menghantam kabut hitam dengan keras. Suara tabrakan terdengar di telinga, dan kabut hitam itu pun langsung menghilang, memperlihatkan tanah yang telah runtuh. Menghilang? Cu Kuangseng melirik ke arah reruntuhan. Ekspresinya sedikit berubah, dan pupil matanya sedikit mengecil. Orang ini menghilang begitu saja. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menoleh ke belakang. Dia juga melihat beberapa praktisi dari gerbang 100 hantu juga telah menghilang. Melihat ini, Cu Kuangseng memejamkan matanya sedikit, dan kekuatan mentalnya menyapu di antara alisnya, langsung menyelimuti dunia bawah laut ini. Mencoba menemukan orang-orang dari sekte gerbang 100 hantu. Namun, setelah sekian lama mencari, tetap tak kunjung ditemukan. Orang-orang dari gerbang 100 hantu itu seakan menghilang begitu saja. "Sialan, mereka lolos," kata Cu Kuangseng dengan ekspresi murang. Sekte 100 hantu ini sungguh aneh. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka masih bisa menggunakan cara-cara aneh untuk melarikan diri dari situasi bahaya. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat tidak rela. Karena jika orang-orang dari gerbang 100 hantu ini melarikan diri, mereka pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Dia bisa melihat bahwa Guisi adalah orang yang pendendam. Jika dia sembuh, dia pasti akan membawa orang untuk membalas dendam. Dan saat itu, siapa yang tahu trik jahat apa yang akan digunakan orang-orang dari sekte 100 hantu ini? Memikir lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, meskipun ia bisa mengungguli Guisi, jika Guisi menjadi gila, ia tidak akan berakhir dengan baik. Sayang sekali.
Cukuang mendesah lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang. Orang-orang dari Sekte 100 Hantu sudah melarikan diri. Karena masalahnya sudah selesai, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Ia melesat lalu muncul di mulut gunung berapi. Di gerbang batu kuno, cahaya gelap berputar-putar, membentuk pusaran hitam besar. Pada saat ini, pusaran itu bergetar pelan, dan sosok-sosok melesat keluar darinya dan mendarat di dunia yang redup ini. Akhirnya keluar. Beberapa orang menoleh ke arah gerbang batu kuno, dan tak dapat menahan nafas lega. Pikiran tegang mereka pun menjadi rileks. Meskipun mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan berbagai harta karun di Daumen kuno, lingkungan di sana pada akhirnya terlalu menindas. Jadi ketika mereka tiba-tiba meninggalkannya, mereka merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayo pergi. Akhirnya semua orang melihat ke arah gerbang batu, lalu melambaikan tangan kemudian pergi. Perjalanan ke wilayah kuno ini berakhir di sini. Namun bagi mereka, ada hal aneh yang lebih penting untuk dilakukan. Saat semua orang pergi satu demi satu, dunia yang bising menjadi sunyi lagi. Hanya ada beberapa sosok yang tersebar di mana-mana. Kakak Chu belum keluar. Di lembah yang remang-remang, Lin Feng mengerutkan kening saat menatap gerbang batu. Mendengar hal ini, yang lain langsung menggelengkan kepala dengan ekspresi khawatir. Menurut beberapa orang, saudara Chu tampaknya memiliki konflik dengan sekte gerbang hantu. Hun Feng mengerutkan bibirnya saat tiba-tiba berkata. Mendengar ini, wajah semua orang tak dapat menahan perubahan. Dan ekspresi mereka menjadi semakin khawatir. Apa asal-usul sekte gerbang 100 hantu ini? Sekte ini merupakan salah satu dari 3 kekuatan terkuat di medan perang. Dan pemimpinnya adalah Guisi, bahkan lebih ganas lagi. Sosok tangguh yang dapat menyaingi orang-orang seperti Ling Yunxi dan Nanggong Jin. Menghadapi lawan yang begitu kuat, mustahil mengatakan bahwa mereka tidak khawatir. Tepat saat mereka tengah khawatir, beberapa bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari gerbang batu dan melesat menuju langit yang jauh tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya seseorang dari sekte gerbang 100 hantu, Lin Feng dan yang lainnya saling berpandangan dan dengan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mengapa orang-orang ini begitu panik? Terlebih lagi, sang pemimpin tampaknya telah kehilangan kedua lengannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan darah terus-menerus menetes dari tubuhnya. Mungkinkah itu Guisi? Lin Feng menelan ludah saat menatap sosok berjubah hitam yang menghilang di langit. Orang ini berada di garis depan sekte 100 hantu. Jika tebakannya benar, kemungkinan besar dia adalah Guisi. Memikirkan hal ini, ia bertukar pandang dengan yang lain tanpa bicara. Orang-orang dari sekte 100 hantu berada dalam kekacauan seperti itu. Dan orang yang kemungkinan besar adalah Guisi itu terluka parah dan kehilangan kedua lengannya. Memikirkan semua ini digabungkan dengan berita yang mereka terima sebelumnya, bahwa orang-orang dari sekte gerbang 100 hantu memiliki konflik dengan saudara Chu. Sebuah pikiran yang agak tidak dapat dipercaya muncul di benak mereka. Mungkinkah semua orang ini ada hubungannya dengan orang itu? Memikirkan hal ini, wajah semua orang tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Betapa dahsyatnya sekte gerbang 100 hantu, betapa hebatnya sosok Guisi itu. Menghadapi musuh yang begitu tangguh, bahkan 2 sosok di atasnya pun belum tentu mampu meraih kemenangan. Namun kini, pemandangan yang begitu mengejutkan muncul. Guisi berakhir dengan nasib yang begitu menyedihkan, lalu melarikan diri dengan ketakutan. Pada saat ini, pusaran hitam di gerbang batu mulai berfluktuasi lagi.
dengan cahaya dan bayangan berkelap-kelip di dalamnya. Dan puluhan sosok yang dikenal berjalan keluar. Orang-orang yang saat ini berada di posisi orang-orang tidak lain adalah Chu Guangsheng. Begitu Chu Guangsheng muncul, dia langsung memperhatikan Lan Linfeng dan yang lainnya. Dan kemudian menatap mereka sambil tersenyum. Maaf, membuat kalian menunggu. Mendengar hal ini, Lan Linfeng dan yang lainnya saling berpandangan dan langsung bertanya, "Kakak Chu, apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak masalah," Chu Guangsheng tersenyum. "Di dunia bawah laut itu, ia tentu menyesuaikan kondisinya dan pulih dari cederanya. Ayo pergi." Dia melambaikan tangannya dan terbang ke atas bersama Zuyan dan yang lainnya. Saat kelompok orang ini pergi, bumi pun berguncang, dan gerbang batu perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Lan Linfeng melirik ke arah tanah yang semakin menyempit, lalu mengangkat kepalanya menatap Zuyan dan yang lainnya. Sekilas, ekspresi terkejut langsung terpancar di matanya. "Seberapa kuat dirimu?" tanyanya ragu-ragu. Mendengar ini, Zuyan tersenyum. "Berkat bantuan saudara Chu, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan itu. Meskipun energi di dasar gunung beberapa hari ini hanya sisa, energi itu tetap sangat kuat bagi mereka. Dengan belasan orang yang berbagi energi, mereka hampir tidak mampu menyerapnya. Kekuatan mereka juga meningkat pesat setelah menyerap sisa energi tersebut. Tuan Muda Lan dan yang lainnya sepertinya." Zuyan menatap mereka sambil tersenyum, matanya sedikit berbinar. Lan Linfeng tersenyum menangkupkan tangannya. "Saya menemukan beberapa peluang kecil di penjara itu dan memperoleh beberapa kemajuan." Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Guangsheng menoleh dengan terkejut, dengan tatapan aneh di matanya. Kini, Lan Linfeng dan Mubing telah menembus Rana Yingyang tingkat ke-8. Selain itu, kultivasi Hunfeng juga telah mencapai puncak tingkat ke-7. Hasilnya, hampir sepertiga orang yang hadir telah mencapai tingkat ke-8 Rana Yingyang. Zuyan mengangguk. Sesaat kemudian, ia tampak teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau kita bilang siapa yang paling maju di antara kita, mungkin itulah Tuan Muda Chu." Mendengar ini, semua orang segera menoleh ke arah Chu Guangsheng. Dengan cahaya aneh berkelipat di mata mereka. Zuyan juga menoleh sambil tersenyum. Saat ini, dalam persepsinya, meskipun peningkatan kultivasi Chu Guangsheng tidak terlalu mengagumkan, kekuatan tempurnya yang sebenarnya jelas telah meningkat pesat. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di medan perang ini yang bahkan bisa mengalahkan Guisi. Chu Guangsheng menyentuh hidungnya saat tersenyum. Tidak memikirkan terlebih jauh, lalu mengganti pokok bahasa lain. "Selanjutnya, haruskah kita menuju ke tangga surgawi?" Tangga menuju surga? Mendengar nama ini, semua orang yang hadir menjadi serius. Tempat ini adalah tempat paling normal. Tempat peringkat sebenarnya akan ditentukan. Dan saat itu, semua orang akan memberikan yang terbaik. Memang sudah waktunya untuk pergi ke sana. Zuyan mengangguk saat berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka selalu ingin mengunjungi tangga legendaris itu untuk melihat wujud aslinya. Tapi akan butuh waktu lama untuk sampai ke tangga surga ini. Tempat ini berada di tengah medan perang, sedangkan lokasi tangga berada di ujung medan perang. Untuk mencapainya, Anda harus melewati separuh medan perang ini. Dengan jarak yang begitu jauh, dibutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk mencapai medan perang. Chu Guangsheng mengangguk. "Ayo berangkat sekarang dan cobalah untuk tidak secepat mungkin." Mendengar hal ini, semua orang setuju.
dan segera berangkat lalu terbang menuju langit yang jauh. Setelah mereka pergi, beberapa sosok muncul dari sudut pegunungan. Sosok yang memimpin rombongan itu tidak lain adalah Wusan yang lengannya telah hilang. Bajingan ini benar-benar membuat Guisi menderita kekalahan. Wusan menatap ke arah perginya Cu Kuangseng dan yang lainnya, lalu berkata dengan ekspresi muram. Ia benar-benar terkejut dan marah. Ia terkejut Guisi telah dikalahkan. Ia marah karena bocah itu tidak hanya hidup dan sehat, tetapi kekuatannya bahkan telah mencapai tingkat yang baru. Hasil ini membuatnya iri dan gila. Tuan, anak itu tidak mudah untuk dihadapi sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisik seorang praktisi dari Gunung Tianwu. Mendengar ini, raut wajah Wusan berubah sesaat. Dan dia berkata dengan nada bengis, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Apa yang terjadi? Bocah itu harus mati. Tapi, praktisi dari Gunung Tianwu itu ragu-ragu. Wusan langsung melambaikan tangannya. Aku akan mencari Guisi. Dia tidak akan menerima kekalahan ini. Bahkan Guisi pun dikalahkan oleh bocah itu. Kata praktisi Gunung Tianwi masih dengan nada tidak percaya. Wusan terkekeh dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya untuk memimpin anak buahnya pergi. Di medan perang ini, Guisi bukanlah yang terkuat. Tunggu saja, seseorang akan memberinya pelajaran. Di tengah angin yang menderu, puluhan sosok terbang melintas dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Kelompok orang ini secara alami adalah Cu Kuangseng dan yang lainnya. Setelah meninggalkan penjara kuno hari itu, mereka bergegas tanpa henti menuju tangga surgawi. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak rasayap mati yang kuat. Namun di hadapan tim mereka, rasayap ini bukanlah masalah dan mereka dengan mudah dikalahkan. Cu Kuangseng melambaikan tangannya, lalu menghancurkan seorang praktisi rasayap hingga berkeping-keping. Dia tidak lagi mengumpulkan poin spiritual yang tersebar, melainkan membiarkan orang lain untuk mengambilnya. Karena jumlah poin roh tidak terlalu berarti untuk saat ini. Selama kamu berada di peringkat 1000 teratas dalam daftar kenaikan, kamu bisa berpartisipasi dalam pertempuran tangga surgawi. Baru setelah itu, peringkat yang sebenarnya akan diputuskan. Semuanya akan tergantung pada waktunya. Mata Cu Kuangseng berkilat, lalu dia tidak berpikir lagi. Lalu mempercepat langkahnya dan bergegas menuju tangga surgawi. 7 hari kemudian, di puncak gunung, sekelompok orang turun satu demi satu dan mendarat di puncak gunung. Kita sekarang telah meninggalkan wilayah rasayap kematian. Jika kita terus maju, kita mungkin akan mencapai wilayah ras mayat. Suyan menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius. Di antara semua ras jahat ini, ras mayat adalah yang paling mengerikan. Kekuatan tempur begitu kuat dan metodenya begitu jahat sehingga sulit dihadapi. Ekspresi Cu Kuangseng juga berubah serius. Ras mayat memang sulit dihadapi. Cara biasa tidak efektif melawan mereka. Terlebih lagi, begitu ki mayat memasuki tubuh mereka, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Mari kita beristirahat di sini sebentar sebelum memasuki wilayah ras mayat, kata Cu Kuangseng perlahan. Baiklah, mendengar ini semua orang setuju, lalu mencari tempat untuk beristirahat. Tatapan Cu Kuangseng menyapu, lalu mendarat di sebuah batu besar, dan ia langsung terbang. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu batu besar itu langsung meledak. Langsung membentuk sebuah lubang, dan dia pun segera merasuk ke dalam.
Chow Kwan Seng duduk bersila di atas puing-puing itu dengan ekspresi serius. Dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah pil beraroma kuat muncul di tangannya. Pil itu berwarna emas dan merah, sebening kristal, sangat murni tanpa jejak kotoran. Pil emas kaisar. Chow Kwan Seng menatap pil itu lalu menghembuskan napas perlahan. Benda ini pasti sangat berguna untuknya. Terima kasih.